Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Oke, di video kali ini kan awal tahun ini gue udah pernah nge-review si Pixel 4 XL ya. Dan di video kali ini gue bakal nge-review dan unboxing si Pixel 4. Ada alasan kenapa gue pengen nge-review HP ini, karena gue bakal pakai HP ini buat nanti, bukan buat nanti sih. Pas video ini rilis mungkin gue udah ke event tersebut kayak sebulan yang lalu. Tapi ya, buat yang nonton sekarang, gue tuh alasan unboxing ini karena gue bakal pakai HP ini buat nge-record iPhone 13 mini gue yang sekarang lagi nge-record HP ini untuk event yang gue datang di September 24. Itu tuh Komifuro ya, buat yang tahu. Ya, pas video rilis memang eventnya udah kayak sekitar sebulan yang lalu. Tapi ya, namanya juga ini batch recording ya. Kalau bisa kalian ingin lihat video iPhone 13 mini day in life, apakah baterainya kuat, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau bisa kalian ingin lihat vlognya gue di Komifuro, gue juga bakal taruh second channel gue di deskripsi. Oke, balik lagi ke videonya. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya sebelum kita ngebuka boxnya. Untuk harganya, Pixel 4 memang udah cukup murah, cuma gue belinya tuh yang variannya agak sedikit besar storage-nya. Untuk yang base storage tuh 64GB di sekitar 2,4 juta. Gue tuh beli yang 128GB di 3 juta pas, dan ini tuh variannya tuh shadow tipis ya. Jadi sayangnya untuk Pixel 4 udah nggak ada varian yang no shadow. Semuanya tuh adanya yang shadow tipis. Tapi at least dia itu kondisinya cukup mulus, kata Golden City Sale. Nanti kita bakal lihat. Untuk warna sendiri gue itu beli yang warna hitam karena di tokonya juga hanya ada warna hitam. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya untuk harga segitu guys, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Terus punya layar 5,7 inci, very compact, OLED display, 90Hz, support HDR. Terus dia UFS 2.1 storage speednya. Dia juga ada stereo speaker yang pastinya, cuma sayangnya udah nggak ada headphone jack, Bluetooth 5.0, USB Type-C 3.1, dan juga punya baterai sebesar 2800 mAh, baterai yang cukup kecil, tapi dia sudah bisa fast charging sampai 16 watt. So, seperti di Pixel 4 XL ya, HP ini satu-satunya HP Android second di harga 2 juta yang masih disupport sampai Android 13. Yap, nice. Itu memang strong point-nya Google ya. Sekarang kan kalau nggak salah udah disusul sama Samsung ya. Samsung sekarang software supportnya udah 4 tahun untuk HP flagshipnya. Cuma memang itu hanya baru ke-apply untuk HP Samsung yang baru ya, kayak S21 ke atas gitu kalau nggak salah, gue lupa lagi. Jadi untuk sekarang menurut gue Pixel 4 masih sangat-sangat HP yang bagus banget, terutama buat kalian yang nyari HP 2 jutaan tapi masih ingin ngerasain Android baru, dan juga untuk harga 2 jutaan masih ingin ngerasain performance layaknya HP flagship. Karena gue bisa bilang sampai sekarang pun ya nggak ada yang bisa ngebeat Pixel Experience, karena stok Androidnya di Pixel Experience tuh mantep banget sih. Anyway, balik lagi ke video-nya. Seperti biasa, nggak tahu kenapa Golden City Sale, kalau misalkan pernah beli di Golden City Sale ya, dia suka ngirim kayak lakban nggak jelas gini. So weird, nggak tahu buat apa. Dan ini HP-nya, kita langsung aja buka. Pixel 4. Untuk HP Pixel ya, kalau misalkan kalian tahu, mungkin gue agak sedikit bias. Tapi untuk HP Pixel, gue selalu excited banget. Mau itu Pixel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gue selalu excited banget untuk unbox Pixel, karena ini tuh HP yang sangat menarik. Terutama dari desain, dan juga yang paling penting software-nya. Dan ya, jadi gue tuh bakal nge-record pakai HP ini untuk nge-vlog nanti ke Komifuro. Apakah iPhone 13 mini kuat baterainya untuk dipakai seharian, heavy usage ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat video kualitinya HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, oh my god. Are you kidding me, Pixel? Are you kidding me, Golden City Sale? What? So, mungkin kalian bingung kenapa gue rada kesel. Jadi, biasanya kan, nih, yang bikin gue rada kesel tuh Golden City Sale tuh kan gacha banget ya. Kadang-kadang dia kalau ngasih casing atau enggak, kadang-kadang dia ngasih casing, kadang-kadang enggak. Kayak semua maunya dia. Sekarang dia ngasih casing. Yang bikin gue kesel, hari sebelumnya guys. Yap, hari sebelumnya gue udah beli casing. Harganya cuma 50.000 sih, tapi tetap aja. Gue kira Golden City nggak bakal ngasih casing, ternyata dia udah ngasih casing. Ini kayaknya kualitasnya juga sama persis. Are you kidding me, bro? Fuck. Kualitasnya agak sedikit lebih keras ini. Ya. Agak sedikit lebih kuning yang kiri juga kayaknya. Well, you know what? Whatever. 2 case, not bad, I guess. Pinggirin dulu. God damn it. Anyway, fokus lagi ke HP-nya.
Dikasih juga screen protector ya, tapi gue nggak bakal pasang. Plastic screen protector is the worst. Kalau misalnya kalian ingin screen protector tapi nggak ingin kaca sih, mendingan beli hydrogel aja ya. Itu miles better di tangan, feelingnya jauh lebih baik. So, untuk bodi belakang dia sedikit ada kayak bercak-bercak putih gitu ya, bisa kita lihat tuh. Tapi ini sangat normal sih. Ini gak tau gue apakah bisa dihapus atau enggak. Kita coba aja dulu ya, tapi kayaknya sih nggak bisa dihapus. Soalnya kan kayak bekas pemakaiannya. Oh ya, nggak bisa dihapus. Ya, soalnya ada bercak putih di belakang, bisa kita lihat. Not big deal, not big deal. Untuk HP sendiri cukup mulus ya, cuma ada bercak ini yang sangat tidak, ya wajar banget untuk pemakaian kayak gini. Untuk kemulusan sendiri nggak ada lecet loh di belakang. Terus pretty cool, nggak ada lecet, nice. Dan untuk bagian samping bisa kita lihat volume button masih clicky, power button juga masih clicky, walaupun agak sedikit kotor ya ini bodinya, nanti gue lap dulu. Atas juga oke, samping kiri SIM-nya. Yang pastinya ini HP Google ya, HP Amerika, so yang pastinya single SIM. Yang pastinya ini single SIM boys, kalau kita coba colok. Yes sir, single SIM. Dan untuk bagian bawah di sini ada speaker, charging, dan juga ada si mikrofon. Dan untuk bagian depan kemulusannya gue elap bentar. Oke, cukup mulus. Ada sedikit stiker ya di atasnya. Nggak tahu stiker apa, bisa dihapus tapi ini bukan lecet. Nice. Bodi cukup mulus. Memang kalau ini tuh kalau nggak salah XUS ya, gue lupa lagi. Cukup mulus. Ada sedikit scratch di layarnya, tapi sangat tipis banget, nggak kelihatan di kamera. Dan untuk kameranya sendiri, speaking of kamera belakang ini dual kamera, cuma memang agak kurang oke ya setupnya. Main kameranya cukup bagus, 12 megapiksel 1,7, udah ada optical image stabilization. Cuma kamera keduanya gue harap ultrawide, ini pakai telefoto 16 megapiksel f2.4 2 times optical zoom. Tapi lihat sudah ada optical image stabilization. Dan untuk kamera depan dia itu 8 megapiksel f2.0 yang support video recording 1080p 30 fps dan juga udah ada time of flight sensor ya. Itu buat biometriknya. Karena ini kan nggak pakai fingerprint, dia pakai muka. So ya, gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya dan seperti biasa ya, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh wallpaper di deskripsi. Oke, kita kasih first impression yang pertama, Face ID. Langsung aja kita tes, 1, 2, 3, keblem. Sangat cepat, super duper cepat, ini cepet banget, pretty much instan ya, si face unlock-nya. Dan kalau misalnya gue merem, dia nggak bakal ngebuka, pas gue melek, baru dia ngebuka. There you go. So, untuk Face ID nggak cuma ini aman, tapi kecepatannya pretty much sama kayak Apple ya. Dan yang lebih bagus dari Apple, dia kalian nggak usah nge-swipe up ya, dia langsung ngebuka ke home screen-nya. Apple, please add that feature. So, balik lagi ke si HP-nya, kita pertama recheck aja untuk si shadow-nya ya. Karena ini kan shadow tipis, dan bisa kita lihat nih kelihatan atau enggak ya. Gue turunin dulu brightness-nya biar agak kelihatan. Kalau kita agak turunin brightness-nya, ini harusnya kelihatan di bagian bawah nih. Kayak ada navigasi bar shadow tipis banget, ini susah kelihatan, dan di atas juga ada. Kelihatan tuh di sebelah wifi. Sangat tipis, no big deal, sesuai yang di deskripsi. Dan mumpung kita lagi di setting guys, ini untuk versinya sendiri yang pastinya di Android 12 ya. Tapi pas gue nge-record HP ini di September 23, HP ini udah bisa langsung di-upgrade ke Android 13. Look at that. Security update, available, hello Android 13. Very nice. So ya, ini memang sayangnya versi Android terakhir yang Pixel 4 dapetin, tapi at least di Android 13 yang artinya masih bisa bertahan sampai 2-3 tahun ke depan. Kalau misal baterainya masih kuat ya. So ya, very nice Android 13, mantap banget, 2 juta dapat Android 13, mantap. Sangat early juga dapatnya ya, nggak kayak HP lainnya yang agak telat. Karena ini kan HP dari Google, jadi pretty much instant kayak di Apple. Alright, next mari kita lihat untuk si diagram infonya sendiri. Untuk diagram info bisa kita lihat dia itu di Widefine L1 yang pastinya Super HDR10 dan juga di refresh rate-nya di 90Hz, bisa kita lihat. Cuma kalau nggak salah untuk HP Google kalian nggak bisa ngatur refresh rate-nya deh. Coba kita lihat di display. Ada night light, ada colors, auto rotate. Oh, bisa diatur ternyata brightness-nya. Jadi brightness lagi, refresh rate. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-save battery, matiin aja semua display-nya. Tapi untuk ini karena gue suka banget high refresh rate, gue bakal nyalain. Dan ya bisa kita lihat ini fitur-fitur yang basic banget ya, dark mode schedule, night light schedule, semuanya ada di sini, easy peasy bisa kita lihat. Dan yang pas ini juga untuk haptic feedback-nya guys. Shush, gue memang suka banget haptic feedback Google ya. Menurut gue haptic feedback Google untuk ngetik keyboard lebih baik daripada Apple. Kerasa sangat subtle tapi masih kerasa bulat banget. Enak banget. Dan yang pastinya nggak ada touch delay sama sekali. Ngetik keyboard masih sangat enak. Dan untuk baterainya sendiri juga, ini kalau misal kita lihat ya,
Gue tes tadi, jadi gue dapat HP ini di 65%, terus gue download semua aplikasi, HP-nya memang jadi panas, terus turun ke 68%. Menurut gue masih cukup oke lah baterainya. Memang dari pertama rilis ya, Pixel 4 baterainya bukan yang terbaik. Tapi menurut gue kalau misal kalian bukan heavy usage, terus kalian nge-make HP ini sebagai HP kedua, menurut gue sih it's not really that big deal. Dan untuk desainnya sendiri masih cukup modern ya, walaupun memang jidatnya lumayan besar, tapi ini jidatnya besar tuh untuk si time of flight sensor sama biometric face-nya ya. So, next, mari kita lihat aja si sinyal tesnya sendiri. Kita matiin wifi-nya. Ini yang gue rada kurang suka sama Android 12 ya. Kalau misalnya kita mau matiin wifi itu, karena wifi kan ngegabung sama kuota atau data SIM. Jadi kalau misalnya mau matiin wifi, kalian harus 2 kali pencet. Biasanya kan kalau di Android lama tuh tinggal pencet wifi langsung mati, atau di iOS, ini kita harus pencet internet dan kita harus pencet lagi wifi-nya untuk dimatiin. Anyway, kita langsung aja tes pakai speedtest.net. Gua tes di jam 8 pagi ya, LTE full signal. Untuk pagi-pagi mungkin lagi bagus ya koneksi, jadi full. Kita coba aja langsung tes, allow, sure. Yeah. Dan Telkomsel Pixel 4 keblam. Jangan keblam deh, Bazinga. Oke, ping 39, normal banget, dan download speed. Sheesh. Pixel memang salah satu kali ini HP flagship ya, jadi memang kayaknya si band signalnya cukup oke. 17-18 MB, ini salah satu untuk HP second Inter ya, yang bukan resmi. Salah satu yang paling tinggi ini speednya, nice. Look at that man, oh my god, 42. Ini kayaknya upload speed paling tinggi deh yang pernah gue lihat ya. Turun sih memang, tapi tadi peaknya 40 MB guys. Pretty impressive. Nyentuh lagi nih 40. Sheesh. So, bisa kita lihat, download sama upload sangat kenceng banget ya. Gak ada masalah walaupun HP Inter. Yang masalahnya cuma bisa di-block, tapi untuk signalnya sendiri, no problem at all. Anyway, last but not least, mari kita langsung tes si kameranya. So, pertama seperti biasa kita foto ke figure hilichurl seperti biasa. Motion sensor udah mati, oke. Langsung kita foto, 1, 2, 3. Boom. Dan ini dia untuk foto telefotonya, buat yang penasaran, telefoto. Boom. Dan ini dia untuk foto selfie-nya. Oke, so itu dia sampel-sampel fotonya. Yang pasti bakal lebih detail nanti di full review-nya seminggu setelah video ini rilis. Atau kalau misalnya kalian ingin lihat vlog pakai HP ini, gue udah taruh juga linknya di deskripsi untuk yang nanti event ke Jakarta. By the way, sorry ada suara di luar ya, itu lagi banyak orang ngomong. Anyway, untuk yang terakhir, untuk video recordingnya sendiri, dia bisa 4K 30 atau Full HD 60 atau 30. Semuanya udah ada electronic image stabilization ya. Cuma memang kalau ingin sangat stabil dan kelihatan smooth di 1080p 60 atau 30. Tapi gue bakal record di 4K 30 untuk tes nanti minggu depan. So ya, mungkin cuma segitu video unboxing dan first impression-nya. Jangan lupa dan subs. I'll see you next week for the full review. Bye.